Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kita belajar bareng-bareng lagi ya. Jadi hari ini gue mau sharing cara ngebedain tas branded original dengan tas branded yang KW. Check it out. Jadi banyak banget yang komen, kenapa sih pakai barang KW? Masalahnya apa gitu loh? Kok sampai bela-belain banget harus banget beli barang yang ori? Gini loh teman-teman ya. Kalau kalian beli barang ori, kenapa harganya mahal? Karena itu ada value-nya. Artinya digunakannya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang, kayak 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Tas itu tuh bisa diwarisin gitu loh. Artinya bisa anak kita pakai, bisa ponakan kita pakai, atau bahkan bisa cucu kita pakai karena tasnya masih bagus gitu loh, karena kualitasnya bagus, high quality. Itulah kenapa. Dan juga nomor duanya adalah ada nilai seninya kayak gitu. Jadi orang bikin tas itu kayak bikin karya gitu loh. Ada ide di situ, ada seni di situ. Jadi makanya kenapa harganya mahal atau dia punya harga dan bisa dijual lagi kayak gitu. Itu termasuk investasi juga. Makanya kenapa jangan sampai dapat barang KW, karena kalian bakalan bayar nilai yang nggak sesuai sama apa yang kalian dapat gitu. Kalau kalian belinya tuh KW, itu kalian rugi banget jatuhnya kayak gitu. Makanya kalian harus banget bisa bedain barang ori sama barang KW. Itu yang pertama ya. Nah, ciri yang pertama adalah di produk tas original ataupun KW itu punya kode atau nomor seri. Jadi yang KW ini kayak berusaha meyakinkan gitu loh, ada nomor serinya juga, ikut-ikutan nih. Tapi kalian tuh harus bisa baca si nomor seri ini atau si kodenya. Artinya kodenya itu bener apa enggak sih? Misalnya contohnya nih di kode yang ini nih. Ya, jadi huruf depannya ini merupakan bulan produk ini dibuat atau diproduksi. Misalnya huruf A adalah untuk bulan Januari, huruf B adalah untuk bulan Februari, dan seterusnya. Tapi ada beberapa bulan yang nggak ada hurufnya nih, kayak misalnya bulan 4 atau bulan 5 gitu deh. Kayaknya itu nggak pakai huruf itu. Jadi kalian tuh harus tahu ciri-cirinya untuk merek-merek tertentu. Jadi setiap merek branded itu ada ciri-ciri khususnya, teman-teman. Nah, setelah huruf ini, angka berikutnya ini adalah tahun pembuatannya. Jadi kalau misalnya di sini angkanya 10, berarti ini 2010. Atau misalnya di sini angkanya 23, berarti dibuat tahun 2023. Tapi kalau untuk tas-tas yang lawas, yang udah lama, keluaran tahun 90-an atau keluaran tahun 98, itu mereka belum pakai kode kadang-kadang gitu. Jadi kalian harus lihat dari ciri-ciri yang lain kayak gitu. Jangan dari kodenya doang. Nah, kalau yang KW udah pasti kodenya ngaco deh. Nggak jelas deh kodenya. Nah, di tas itu juga biasanya tuh ada label negara tempat diproduksi tas itu. Jadi kalau misalnya di labelnya itu made in Prancis ataupun made in Vietnam, berarti tas itu diproduksi di negara Vietnam kayak gitu. Nah, kalian bisa cocokin nih negara asal dari tulisannya ini dengan kodenya. Kalau misalnya kodenya ini menyatakan dia dibuat di Prancis, tapi ternyata si made in-nya ini adalah made in Vietnam atau made in-nya ini adalah made in Australia, nah ini udah pasti palsu, karena kode sama made in-nya aja udah beda negaranya. Ini pasti palsu. Dan kalian juga bisa ngecek kok di website resminya, kayak misalnya LV itu teman-teman bisa cek di website resminya mereka dengan memasukkan kode yang ada di tas kalian. Tapi pastiin lagi nih harus match sama nomor yang ada di nomor seri atau di kodenya itu loh. Jadi harus sama. Kalau misalnya di kodenya itu buatan Prancis, ya di websitenya juga harus Prancis kayak gitu. Oke, ciri yang selanjutnya adalah kalau misalnya teman-teman belinya online ataupun nggak online juga sih, produk baru ataupun produk lama, teman-teman tuh harus search di Google. Jadi untuk model tas ini beneran ada nggak sih aslinya tuh di internet kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian cari nggak ada tuh merek ini ngeluarin model yang diserut kayak gini, atau misalnya merek ini ngeluarin model dengan motif yang kayak gini tapi ini tuh sling bag. Nah, kalian berarti dapat barang palsu kalau kayak gitu. Terus yang paling aku andalin banget ya adalah si jahitan. Jadi jahitannya itu kalau misalnya tas-tas yang mahal dijahit pakai tangan rata-rata ya. Tapi aku nggak tahu sih tangan semua tuh yang mahal-mahal branded itu pakai tangan semua atau ada yang pakai mesin. Tapi yang pasti tidak diproduksi massal atau tidak diproduksi secara banyak atau besar-besaran kayak gitu. Jadi jahitannya itu cenderung natural, kelihatannya natural gitu loh kalau yang pakai tangan. Tapi rapih kayak gitu. Dibanding dengan buatan yang pabrik diproduksi massal, KW banyak-banyak,
jahitannya lurus, rapi gitu, tapi dia secara keseluruhan itu mengsong gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya kalaupun jahitannya rapi nih, tapi dia tidak simetris. Misalnya nih jahitannya lurus kayak gini ya. Nah, yang KW itu jahitannya tuh cenderung misalnya miring kayak gini. Ataupun benangnya itu kalian congkel-congkel itu tipis. Dan misalnya gampang banget dia goyang-goyangnya. Ataupun nggak merekat kuat jahitannya. Nah, itu tuh ciri-ciri jahitannya itu palsu, berarti si tasnya itu KW. Nah, selanjutnya juga nih, sama si motif atau detail-detail pentingnya. Misalnya nih, tas yang kayak gini nih. Ini tuh motifnya ada detail kecilnya yang menonjol-menonjol. Jadi kalau kalian misalnya bandingin dengan di Google, kalian harus zoom banget tuh si gambarnya. Jadi kalau misalnya yang tas ini tuh ada motif nonjol-nonjolnya, maka tas yang kamu beli itu harus sama persis 100% sama yang ini. Meskipun misalnya kamu beli tasnya itu kondisinya misalnya second, udah kotor, udah berdebu, atau misalnya belum di spa, tetap harus sama persis sama yang digambar. Ya cuma bedanya tuh versi kotornya kayak gitu. Jangan sampai detailnya penting itu malah nggak sama. Misalnya kamu belinya nih yang kayak gini, kamu dapetinnya ini motifnya halus atau rata, sedangkan aslinya kamu ngecek ini tuh aslinya lebih timbul motifnya kayak gitu. Jadi timbul atau rata motifnya udah beda aja, itu berarti tasnya udah KW kayak gitu. Tapi pastiin lagi brand ini ngeluarin nggak versi yang nggak timbulnya kayak gitu. Karena beda warna aja biasanya motifnya tuh udah agak beda kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya kalau tas merek yang bagus atau yang branded, tas-tas mahal itu menggunakan zipper atau resleting berkualitas tinggi. Jadi resletingnya itu awet. Mau kalian sampai ribu-ribuan kali buka tutup juga nggak bakalan rusak zippernya. Makanya kalian harus tahu merek-merek zipper yang berkualitas. Contohnya nih, biasanya brand-brand itu pakai zippernya itu YKK, atau kadang mereka pakai Lampo, atau ada juga mereknya Riri. Nah, kalian tuh bisa search deh di Google merek zipper yang biasa digunakan oleh tas-tas branded kayak gitu. Jadi kalau misalnya tasnya ini ori, biasanya pakai zipper yang merek-mereknya ini teman-teman, dan ada logonya di zippernya. Tapi kalau misalnya zippernya itu polosan atau zippernya itu mereknya samalah sama merek tasnya kayak gitu, nah itu patut dicurigai sih. Karena nggak semua tas branded itu ngeluarin tas dan produksi zippernya juga. Mereka itu biasanya make merek-merek itu kayak gitu. Nggak semua merek ngeluarin zippernya itu sendiri gitu loh. Selanjutnya adalah sellernya. Ini penting banget teman-teman. Jadi pilihlah seller yang benar-benar terpercaya. Artinya dia udah punya track record yang emang customernya itu udah banyak, atau minimal udah lama lah kayak gitu. Karena tas yang KW ini gampang banget mereka bikin yang serupa dengan kualitas yang rendah kayak gitu, dan kalian tuh harganya tuh dibikin sama dengan yang ori, jadi kalian susah banget ngebedainnya. Makanya kalian belilah di tempat-tempat yang memang udah terpercaya kayak gitu. Jadi karena mereka itu misalnya udah punya langganan jasa titip kayak gitu, jadi udah terpercaya ya teman-teman. Terus juga dari baunya. Kalau misalnya tas yang KW itu biasanya bau pabrik atau bau kimia. Sementara tas yang asli biasanya dibuat pakai kulit sapi atau misalnya kulit gajah atau kulit domba. Jadi kalau misalnya yang kulit, baunya itu masih kecium kayak gitu. Dan kalau misalnya makin lama itu kulitnya itu makin mateng. Jadi warna itu semakin gelap warna kulitnya, dan itu normal kok karena kan ini kan kulit hewan kan. Jadi kalau makin lama kulitnya makin mateng. Sementara di tas yang KW itu kulitnya ya kayak gitu-gitu aja. Terus juga dari si berat tasnya ini. Kalau misalnya tasnya ini beratnya nggak wajar, kayak misalnya tasnya ini terlalu berat gitu loh. Biasanya tas yang merek mahal banget ini bahkan dibikin terlalu berat. Nah ini KW sebenarnya teman-teman. Oke, sebenarnya itu aja sih ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya kalian itu sama kayak aku, amatiran, gak ngerti tas, atau bukan bidangnya lah, gak paham-paham banget, kalian pasti punya insting deh untuk ngebedain tas asli sama tas KW. Kalian pasti tahu. Kalau kalian pegang, kalian lihat secara keseluruhannya, pasti kalian bisa bedain kok tas yang asli maupun yang palsu. Dan tas yang branded itu, sellernya itu biasanya cenderung gak butuh sih, karena mereka itu ya punya modal yang gede. Karena mereka bisa jualan tas branded, mereka punya modal yang gede, mereka bangun kepercayaan, mereka gak bakalan terlalu ngerayu-ngerayu kamu banget. Tapi kalau mereka
terlalu manis-manis jualan. Hai guys, kita sharing bareng-bareng lagi. Ini part 2, cara ngebedain tas KW dan tas yang original. Jadi buat yang belum nonton, bisa nonton videonya pakai link di bawah ini yang part satunya ya. Dan karena videonya panjang banget, jadi gue mau lanjutin di part 2 ini guys. Nah, terakhir itu cara ngebedainnya adalah si sellernya ya guys. Jadi pedagang tas ini. Jadi pedagang tas ini kalau misalnya dia terlalu manis, terlalu ngerayu, atau misalnya dia jual-jual doa, dia jualannya pakai doa gitu. Nah, itu tuh ciri-cirinya dia jual barang palsu karena dia berusaha membangun kepercayaan kayak gitu. Dia berusaha meyakinkan gitu. Sementara kalau seller yang jual barang ori, dia nggak perlu meyakinkan si pembelinya kayak gitu karena emang barangnya asli, ngapain lu beli, syukur nggak beli ya udah kayak gitu. Dan ini tuh berlaku untuk tas branded baru maupun tas branded yang pre-love kayak gitu. Terus ciri-ciri selanjutnya adalah kalau yang tas KW itu tuh tidak sesuai fungsi, dalam arti kayak misalnya contohnya jahitannya banyak, bagian-bagian jahitan itu di posisi-posisi yang nggak penting. Jadi kayak banyak bagian tas dijahit di posisi-posisi yang sebenarnya tidak perlu ada jahitan di bagian itu kayak gitu. Jadi jahitannya itu terlalu banyak dibanding dengan tas yang ori, itu jahitannya ya sesuai dengan fungsinya kayak gitu, di bagian-bagian penting, di bagian-bagian yang memang seharusnya dijahit kayak gitu. Tapi kalau tas KW itu banyak bagian yang dijahit tapi nggak penting untuk dijahit sebenarnya. Terus banyak logo-logo kayak dibuat itu terlalu banyak gitu loh. Kayak misalnya penamaannya itu ada di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebagian bagian dalam. Jadi banyak banget kayak gitu. Terus juga dibuatnya ngasal. Kayak misalnya logo Coach yang harusnya itu timbul. Nah ini tuh dibuatnya timbul tapi tidak terlalu timbul sehingga tidak mudah dibaca kayak gitu. Contohnya kayak gini nih guys. Misalnya logo ini nih. Ini modelnya kan timbul. Dan ini tuh mudah dibaca. Kamu lihat sepintas aja tuh bisa kamu baca, oh ini Coach atau ini misalnya brand lain gitu ya. Tapi kalau misalnya yang KW, walaupun timbul tapi kamu agak kayak sulit dibacanya kayak gitu. Kayak fontnya itu kayak lebih rapet dan timbulnya itu nggak terlalu dalam. Pokoknya yang KW itu dibikin agak lebih ngasal. Namanya juga barang KW, makanya bikinnya ngasal-ngasal. Kamu pasti bisa sih bedain ciri-cirinya. Nah itu tadi ciri-cirinya ya guys. Terus buat ngebedain sellernya gimana sih? Seller yang beneran jujur jualan dengan seller yang abal-abal. Kalian harus tahu ciri-cirinya nih, aku sebut. Jadi seller itu untuk pedagang tas aku bedain jadi 3 macam ya guys. Yang pertama ini seller yang emang cuma jual barang branded ori kayak gitu. Tapi barang brandednya ori ini misalnya dia jual baru dan juga pre-love atau second. Dan yang kedua, seller yang jual barang ori dan juga barang KW. Jadi dia jual dua-duanya nih guys ya. Dan yang ketiga, seller yang jual bener-bener full semuanya barang KW atau barang palsu. Nah, 3 orang ini kalian harus bisa bedain si seller itu tipe yang mana. Yang pertama, kalau dia bener-bener jual barang ori, semuanya dia bilang ori, bahkan dia bilang otentik mungkin ya. Nah, ciri-cirinya adalah stoknya itu nggak terlalu banyak. Kalau dia bener-bener jual barang ori, kayak di Instagram itu ada aku tempat biasa beli, dia full jualan ori, itu barangnya nggak terlalu banyak. Dia share misalnya seminggu itu cuma 6 tas, 5 tas, nanti dia share lagi. Karena tas baru itu, tas baru ataupun tas second lah, yang branded ori, itu harganya lumayan gitu loh, lumayan mahal. Karena si sellernya ini juga belinya itu lumayan mahal gitu. Dan dia harus pakai just tip juga kayak gitu. Dan barangnya juga susah, limited edition, dapetin barangnya juga susah. Makanya cenderung stoknya lebih sedikit. Karena buat apa juga dia nyetok banyak-banyak gitu kan. Mendingan dia buka just tip, orang titip baru dibeliin, orang titip baru dibeliin gitu. Makanya yang bener-bener jualannya ori semua, nggak ada KW-nya, stoknya biasanya lebih sedikit. Kecuali dia punya toko kayak gitu. Nah yang kedua, ini adalah tipe seller yang jual ori dan juga jual KW. Nah, ciri-cirinya apa sih? Kalau dia pedagang jujur, dia pasti bakalan sebutin penamaan khas dari barang KW. Seperti kayak misalnya satu ini mirror. Mirror ini artinya kan mirror itu cermin kan. Artinya itu serupa dengan barang aslinya. Jadi kalau ada tulisannya mirror, ini udah pasti KW. Kedua, dia bilang ala. Jadi ala-ala gitu loh, ala-ala brand ini, ala-ala brand ini, kayak gitu. Mirror atau ala.
Terus yang ketiga dia bilang KW atau dia bilang WK, kayak gitu. Terus yang keempat, kadang mereka bilang itu adalah, ini yang jujur ya, mereka bilangnya serupa dengan aslinya, kayak gitu. Atau dia bilangnya ini tuh yang paling mirip kak. Nah kayak gitu, ini yang paling mirip dengan aslinya, nah itu berarti KW, kayak gitu. Nah, untuk seller yang tipe kedua ini, stok barangnya lebih banyak karena dicampur yang asli original dengan yang KW. Makanya stoknya bisa lebih banyak dan kamu lebih banyak pilihan. Kalau misalnya di sosial media banyak kok seller-seller yang jual kayak gini. Jadi kalau misalnya yang palsu atau yang ala, mereka jualnya dengan harga yang murah. Jadi kamu dapat tuh sesuai harga. Dan ini tuh seller-seller yang jujur sih. Bangga banget gue sama seller kayak gini bisa jujur. Terus yang ketiga adalah ini seller yang benar-benar jual barang palsu semua ya. Seller yang ketiga ini nih semuanya nggak ada yang asli, tapi sellernya ini ada yang jujur atau ada yang tidak gitu. Nah kalau yang jujur ya udah nggak masalah lah ya, dapat barang sesuai dengan harganya, murah kayak gitu, 100.000, 200.000, 300.000, pokoknya tasnya itu di bawah 1 juta. Kalau misalnya dia jujur ya, di bawah 1 juta dapat barang, atau bahkan di bawah 500.000 dapat barang yang KW. Nah jadi masalah nih kalau si sellernya ini nih bohong atau dia nggak jujur. Ciri-cirinya apa sih? Biasanya dia bilang ini tuh second hand, atau ini tangan kedua kak, ini ori tapi ini tangan kedua, atau ini tas dari kota mana, dia bilang kayak gitu. Terus ini tas bekas pemakaian kak gitu. Terus pas kalian cek di bagian dalamnya, aku pernah nih kayak mau beli gitu ya, dan ini tuh tasnya udah 10 tahun. Aku bilang, kak ini tas udah 10 tahun kok sebagus ini, sebersih ini, serapih ini, secantik ini, aku bilang gitu. Iya kak, soalnya ini cuma dipakai 2 kali sama orangnya dan yang punya juga ngerawat. Aku bilang ini masuk akal sih, tapi dia berusaha meyakinkan kita dengan alibi yang masuk akal, tapi tetap nggak bisa diterima sama akal sehat. Karena aku pikir nggak mungkin lah, kalaupun dirawat ya masa like new gitu loh. Itu ternyata itu padahal barang baru tapi second kayak gitu, dan diakui dengan barang ori. Itu kan nggak boleh. Kalau misalnya palsu bilang aja palsu gitu loh. Terus kadang ketika kamu nanya, kak ini ori apa enggak, nah kalau mereka jawabannya nggak jelas atau nggak bisa memastikan, ini udah pasti mereka tahu kalau ini barang KW atau palsu. Contohnya misalnya, kak ini ori apa enggak? Mereka jawabnya kurang tahu ya kak, soalnya ini barang dari karung, soalnya ini barang pre-love, soalnya ini second hand atau pemakaian kedua, atau ini bekas pakai. Mereka tuh nggak jelas deh pokoknya jawabannya itu. Kalau mereka nggak yakin ya udah, ini udah pasti KW, karena mereka nggak mau kasih tahu kamu sebenarnya. Terus ciri yang selanjutnya adalah gue ngeliat kayak misalnya orang itu komen di video-video yang review tas KW ataupun asli, mereka ada yang bilang hampir aja gue beli tas ini, tapi ternyata pas gue lihat ini tuh made in China, atau ini made in India dan lain-lain, atau ini made in Indonesia atau apa. Gini ya teman-teman, jadi tas branded itu nggak selalu made in Paris atau nggak selalu made in mana lah kayak gitu ya. Jadi tas merek-merek terkenal ini mereka udah punya pabrik atau mereka tuh udah produksi di berbagai negara gitu loh. Jadi bukan berarti tas yang made in China itu palsu, enggak. Emang China nggak ada pabrik? Banyak, mereka tuh pabrik banyak banget. Ada made in India, dan bukan berarti yang made in China itu palsu, itu asli juga teman-teman gitu. Jadi kadang misalnya kalian beli, gue beli merek ini made in Vietnam loh, kok lo beli made in China, atau kok lo beli made in Australia, lo beli made in India, atau kok beda sih sama punya gue, jangan-jangan punya lo tuh yang palsu, atau jangan-jangan punya gue nih yang palsu. Nggak kayak gitu. Jadi kalian emang beli produksi dari Vietnam, kalian emang beli produksinya dari Cina, kalian emang beli produksinya dari India, dan itu asli kayak gitu teman-teman. Yang salah itu adalah ketika kalian memutuskan ini itu palsu, atau kalian menjudge ini itu asli dari satu macam cara doang. Nah itu tuh yang salah. Kalian tuh harus keseluruhan, jahitannya dicek, kodenya dicek, websitenya dicek, terus juga pola-polanya si tasnya ini, kalau emang dia punya pola atau punya motif, itu harus dicek semuanya. Oke gitu aja guys. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin, boleh ya tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang punya pengalaman yang sama juga nih.
Bye bye, makasih banyak yang udah nonton, like, share, dan subscribe.